Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Indastiwati dengan NIM 2020200005. Untuk memenuhi proyek akhir dari mata kuliah program linear dengan kode mata kuliah MZ501, kali ini saya akan membawakan tentang metode simplex. Nah, sebelumnya, apa sih metode simplex itu? Metode simplex adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu permasalahan. Manfaat dari metode simplex ini adalah untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum yang dapat diperoleh. Nah, manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari itu diantaranya ada untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Kemudian tujuan dari metode simplex ini adalah mencari nilai maksimum yang dapat diperoleh dan juga mencari nilai minimum yang dapat diperoleh. Nah, nanti yang akan kita kerjakan adalah mencari nilai maksimum dan minimum dari hasil berjualan nasi kuning dan juga nasi uduk. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih keuntungan yang akan kita dapat dari berjualan nasi kuning dan juga nasi uduk. Nah, di sini bahan-bahannya ada beras, daun serai, daun salam, dan juga santan. Nah, nasi kuning ini membutuhkan 600 gram beras, 4 batang daun serai, 5 lembar daun salam, dan 200 ml santan. Itu untuk menjadi 10 porsi. Dan untuk nasi uduk, kita membutuhkan beras 60 gram, daun serai 4 batang, daun salam 4 lembar, dan santan 400 ml. Itu untuk 10 porsi juga. Nah, persediaan yang kita miliki ada beras sebanyak 1800 gram, daun serai sebanyak 10 batang, daun salam sebanyak 9 lembar, dan santan sebanyak 800 ml. Nah, keuntungan dari keseluruhan jadi tiap 10 porsi ya, 10 porsi nasi kuning itu keuntungannya 30.000 dan keuntungan 10 porsi dari nasi uduk itu 30.000. Nah, di sini kita misalkan X-nya itu banyaknya nasi kuning. Nah, Y-nya itu banyaknya nasi uduk. Kemudian kita tuliskan kendalanya. Nah, jangan lupa masukkan juga sifat non negatifnya ya, teman-teman. Setelah menuliskan kendala dan sifat non negatif, kita juga tuliskan Z-max-nya. Seperti itu. Jika sudah kita ubah ke dalam bentuk standar simplex, selanjutnya kita akan melakukan iterasi. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ya teman-teman. Nah, ini kenapa ada warna kuning, warna oranye. Nah, itu yang pertama kita lakukan adalah memilih kolom pivot dengan nilai Z, J, min CJ itu paling negatif. Nah, setelah itu, jika sudah ketemu, kita beri tanda. Nah, ini tandanya warna kuning ya teman-teman. Kita beri warna kuning. Kemudian, kita akan mencari rasionya terlebih dahulu. Rumus dari
rumus untuk mencari rasio ini adalah RHS dibagi dengan kolom pivot. Nah, jika sudah ketemu, kita akan mencari cari baris dengan nilai rasio itu paling positif terkecil. Nah, setelah itu dia akan menjadi baris pivot. Nah, ini kenapa ada warna orange? Nah, warna orange itu adalah nilai pivot, irisan antara kolom dan baris pivot. Maka variabel keluarnya adalah S3 dan variabel masuknya adalah X. Karena masih terdapat minus dari hasil AZJ min CJ, maka kita akan melakukan iterasi 1. Nah, di situ nilai pivot tadi dalam iterasi awal, di dalam iterasi 1 ini kita harus menjadikannya bernilai 1, dan bagian atas dan bawahnya itu harus bernilai 0. Kemudian kita lakukan seperti tadi ya teman-teman, dicari dulu minusnya itu yang paling besar yang mana, apakah masih ada nilai minusnya. Kalau masih ada, kita akan melakukan iterasi kembali sampai nilai dari ZJ min CJ nya itu tidak ada yang minus, maka diperoleh hasil akhirnya nilai X-nya adalah 9,8, nilai dari Y-nya adalah min 10, nilai S1-nya 1920, nilai S2-nya 0, nilai S3-nya 0, dan nilai S4-nya 2840, dan Z sama dengan minus 6000, maka Z min-nya itu sama dengan 6000. Iterasi berhenti karena setiap nilai pada ZJ min CJ-nya itu sudah tidak ada yang negatif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.